Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua yang lagi nonton atau mendengarkan video ini dimanapun kalian berada. Kami ucapkan selamat datang di channel Barapondok TV. Sebelum kalian menonton videonya, jangan lupa loh klik tombol subscribe, like, and share. Apabila kalian ada yang mau ditanyakan atau mempunyai kritik dan saran, bisa komentar di bawah ini. Video ini akan kami putar dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat datang semuanya di channel Bobo TV. Kali ini nampaknya saya Ari kedatangan tamu spesial, seorang guru di salah satu SMA di Kota Tegal dan salah satu seorang trainer pemberdayaan diri. Siapa lagi kalau bukan Pak Rizky Mardadi. Siapa dulu Pak? Pak Rizky. Apa dulu Pak teman-teman Bobo Pak? Halo teman-teman dari channel Babon TV. Iya. Babon kok Babon? Babon Babon. Iya. Selamat menonton video ini dan jangan lupa subscribe. Sama aja Pak. Subscribe ya. Jangan lupa share juga Pak. Jangan lupa share. Karena apa yang dibicarakan Pak Rizky pastinya bermanfaat ya. Oh ya betul. Semoga ya. Yes. Dan tentunya channel ini juga semoga menginspirasi teman-teman yang menonton pasti. Anak muda itu harus banyak karya dan membuat channel YouTube yang bermanfaat seperti ini adalah salah satu cara untuk berkarya daripada diem baik di rumah. Iya. Nongkrong gak jelas ya Pak. Nongkrong nggak jelas, nongkrong kopi bikin kita bikin karya, kita ngobrolin yang positif. Iya. Oke Pak. Lanjut. Malam ini teman-teman, aku pribadi sama Pak Rizky menggugahkan tema yang berjudul hijrahnya putih abu-abu. Maksud hijrah itu sendiri hijrah yang semakin alim atau gimana Pak? Hijrah. Jadi hijrah itu kalau zaman dulu ya caranya itu kan kalau masalah tahun 622 ya kalau nggak salah. Jadi ada masa Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW itu kan diancam akan dibunuh oleh orang Quraisy kalau nggak salah ya. Secara itu maka Nabi dan Abu Bakar dan beberapa sahabat yang lain melakukan hijrah, pergi diam-diam ke Madinah. Saat itu Madinah namanya apa bisa lupa ya? Belum Madinah namanya Madinah itu gara-gara Nabi dia ke situ, jadi menjadi Madinah atau kota Nabi ya. Nah, itu asal usul kata hijrah ya kalau dari sejarah Islam sendiri. Tapi yang akan kita bahas di sini sesuai tema kita, hijrahnya putih abu-abu adalah perpindahan atau pergerakan atau perubahan dari masa SMA ke masa berikutnya, ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang perkuliahan atau kerja yang nggak kuliah ya. Kalau SMA biasanya kuliah, kalau SMK kerja. Jadi ada di sini ada perpindahan, ada perubahan, ada pergerakan. Itulah hijrah. Bukan secara fisik saja ya, bukan secara fisik, tapi fisik dan batin. Fisik dan batinnya, mental, pikiran itu nanti masuknya ke batin juga ya. Semuanya berubah, pindah, bergerak. Jadi kita akan membahas itu di malam ini ya.
kayak contoh sederhananya itu seperti anak TK menuju sudah SD ya Pak, dari perubahan misalkan anak-anakan menjadi anak-anak ya Pak. Ya, kalau dari SMA itu berarti dari masa Pubertas apa masa remaja, remaja atau ABG gitu ya. remaja, Remaja. Kalau kuliah ABG. berapa kali? Kayaknya lebih dua ABG Pak. Oh gitu. Ya. Jadi dari masa ABG itu anak baru gede. ABG kayaknya SMP deh. Ya, ya ABG SMP, SMA itu karena juga masih bisa dikatakan ABG ya. Nanti remaja, mahasiswa ya. Mahasiswa itu bisa dikatakan dewasa juga ya. Jadi remaja ke dewasa ya. Jadi ada proses transformasi. Transformasi. Jadi hijrah yang kita bahas adalah transformasi. Baik secara fisik, mental, pikiran, emosi ya, atau batin. berarti sepenting itu kayak Pak kita untuk hijrah dari masa-masa kita yang dibilang suka bolos, suka ke warung belakang, ya, ngerti tugas, yang di dunia perkuliahan itu sendiri gimana sih Pak? Jadi kenapa kita harus hijrah? Ya, pentingnya apa? Karena kalau kita nggak menyadari kita sudah berubah, sudah bergerak, sudah beranjak secara fisik, secara umur, ya, secara lingkungan dan seterusnya, nanti kita akan tertinggal. Jadi misalkan kebiasaan bolos waktu SMA diterapkan ketika kuliah. Nah ini nanti akan tertinggal karena beda SMA dan kuliah. Sistemnya beda. Kalau di SMA mungkin lebih lunak ya, bapak ibu guru bisa memaafkan lah, bisa memberi tugas atau bisa menghukum dengan cara apapun lah, asal cara yang baik ya. Nah, kalau di perguruan tinggi, di kuliah, di kampus biasanya nggak ada ampun. Nah, jadi ketika kamu sudah bolos, ya sudah dianggap bolos. Nanti ada jatahnya berapa kali bolos, juga tidak bisa dinegosiasikan karena by system semua. Kalau kamu sudah 3 kali bolos, ya sudah kamu tidak lulus di mata kuliah itu, dan bisa balik ulang lagi. Sekejap itu ya Pak. Ya, bukan sekejap, sedisiplin itu. Jadi hati-hati kalau masih punya perilaku atau kebiasaan-kebiasaan produktif yang kurang baik ya. Ini harus hijrahnya harus totalitas. Bagaimana cara kita kan berarti kalau kita ya siap nggak siap kita harus mau fisik kita, mental kita, emosi kita berubah. Bagaimana cara mengubah? Kalau mengubahnya diri kita ya perlahan. Jadi ini kalau di pemberdayaan diri atau pengembangan diri, kebetulan saya sedang pemberdayaan diri ya di bidang NLP atau Neuro-Linguistic Programming, itu tentang pemrograman pikiran ya. Jadi bisa itu karena biasa, bisa itu karena biasa, dan kita lakukan berulang-ulang, dibiasakan, nanti akan menjadi sesuatu yang biasa, akan bisa. Seperti itu rumus dasarnya. Jadi kalau kamu ingin berubah, misalkan dari SMA terbiasa bangunnya siang, bangunnya jam 6 misalnya. Jadi kalau berangkat itu berapa tuh anak-anak SMA tuh. Nah, ketika mahasiswa coba dibiasakan bangun jam 5. Jam 5 pagi itu dibiasakan. Strateginya gimana? Nah, strateginya itu nanti ada lagi. Jadi yang penting diniatkan dulu. Niat, setelah niat direncanakan dengan berbagai strategi. Misalkan pasang alarm dari jam 4 misalkan, jam 4 setiap 10 menit sampai jam 5 ya. Atau kita bisa orientasinya atau apalah tuanya termasuk tidurnya. Biasa kalau saya mau jam atau game
tidur jam 2 pagi misalkan, ketika kuliah tidur jam 11, jam 10, jadi paginya kita bangun lagi. Banyak cara, pokoknya tadi ada niat, niatnya dikondisikan dulu, niatnya ingin dulu, ingin hijrah ya, dari bangun jam berapa tadi? Jam 6 jadi jam 5. Nanti tinggal dicari strateginya. Nah, kalau di NLP itu ada namanya neurological level, jadi atau gampangannya ini level perubahan, ya, level perubahan. Jadi ada 6 tingkatan. Yang pertama adalah lingkungan. Kalau lingkunganmu itu lingkungannya tidak baik, ya pasti kamu akan terbawa. Lingkungannya negatif, kamu akan menjadi negatif. Maka untuk dapat kita berubah ya, menjadi baik, carilah lingkungan yang baik. Silakan cari komunitas yang positif. Kalau kamu terbiasa main dengan teman-teman yang suka gajah, coba ketika kuliah nanti cari teman-teman yang suka bisnis. Nah, kan beda lagi ya. Jadi jangan ketemu lagi sama teman-teman yang sama, yang pola-polanya sama kayak dulu, yang negatif-negatif ya. Nah itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua setelah lingkungan adalah tahap perilaku. Jadi yang harus dirubah itu adalah perilakunya. Ketika kita merubah lingkungan, ya, lalu kita kemudian merubah perilaku. Cari teman-teman yang perilakunya positif, yang bisa merangsang kita untuk positif, mengikuti ya, atau berubah jadi positif. Kalau ketemunya teman-teman dengan perilaku yang negatif, ya nanti akan jadi negatif terus ya. Bisa ada perubahan secara perubahan. Jadi yang pertama lingkungan, cari lingkungan ya, komunitas atau tempat, termasuk cari kos-kosan di tempat yang baik. Jangan cari kos-kosan di tempat yang kurang baik, misalkan di daerah yang banyak atau kampung yang banyak orang suka mabuk, ini itu pengaruh. Cari yang banyak mahasiswanya suka belajar, misalkan suka ngerjain tugas, guru ngerjain tugas, kita bisa tanya semua penduduk sekitar ya. Jadi untuk mencari kos-kosan, kemudian tanyakan dulu lingkungannya, karena murah, tergiur murah, langsung kos di situ. Ya, padahal lingkungannya adalah lingkungan hitam, lingkungan negatif, lingkungan hitam lah. Ya. Banyak yang suka mabuk di situ, pemuda-pemudanya misalnya ini nggak benar ini ya. Kalau cari kos-kosan lingkungan. Yang kedua tadi perilaku. Kalau perilaku ya cari teman-teman yang perilakunya baik. Cari teman kos atau teman kuliah ya, yang perilakunya baik. Kalau kamu ingin berubah menjadi baik, misalkan kebiasaan-kebiasaan buruk ya, bangun siangan, apalagi misalkan ngerjain tugas, malas ngerjain tugas dan sebagainya. Jadi kalau teman-temannya rajin kan kita ada motivasi. Terus jadi dua ya. Yang ketiga itu adalah kemampuan. Kamu harus upgrade kemampuan. Ya, jadi teman-teman yang ingin berubah, kalau kemampuannya tidak di-upgrade, tidak akan bisa berubah jadi lebih baik. Misalkan apa? Kemampuan bangun pagi misalkan. Ini harus di-upgrade ya, harus di-upgrade perlahan-lahan. Kemampuan apa sih? Kemampuan mengerjakan tugas ya. Tadinya malas jadi rajin. Caranya gimana? Nah, kalau masalah kemampuan itu caranya berlatih. Yang kedua ikut kursus atau ikut seminar, ikut pelatihan ya. Pemrograman diri itu kan banyak sekali. Misalkan kamu adalah orang yang minder misalkan. Iya, malu. Nggak berani ngomong di depan. Nah, silakan ikut kursus public speaking. Misalkan. Kamu adalah orang yang malas misalkan. Silakan ikut
pelatihan atau ikut komunitas olahraga misalkan. Kan kamu dipaksa di situ berolahraga disiplin dan seterusnya. Itu banyak kok, itu banyak. Ketika kemampuan kita berubah perlahan-lahan ya, kemampuan dalam bidang apapun ya, terutama yang positif sebagai mahasiswa nanti teman-teman harus bisa merubah apa yang tidak memberdayakan sewaktu SMA ya, agar bisa diberdayakan ketika kuliah yang tadinya kurang menjadi positif ya, menjadi bisa apapun itu, bicara di depan, terus apalagi kemampuan non pelajaran ya, atau non akademik misalkan kemampuan fotografi, kemampuan musik, kemampuan bisnis dan seterusnya lah, banyak ya. Jadi itu perlu diupdate. Ketika itu diupdate, secara tidak langsung akan mengupdate mental kita ya. Hal-hal lain juga akan terupdate dengan sendirinya ya. Gitu. Jadi kemampuan sudah berapa ketiga ya? Lingkungan, perilaku, kemampuan. Setelah kemampuan, kita perlu memantapkan keyakinan atau belief ya, atau apa? Keyakinan adalah sesuatu yang diyakini benar. Ini berhubungan dengan mentalitas ya, dengan mentalitas. Jadi biasanya keyakinan itu nanti ada yang keyakinan yang positif, ada keyakinan yang negatif atau menghambat, atau biasa disebut dengan mental block ya. Mental block. Jadi mental block ini harus dihilangkan. Ini hubungannya dengan keyakinan. Caranya gimana? Caranya sebenarnya berarti sama ya. Ketemu orang baru yang positif ya, yang bisa membuat mental kita berubah, Merangsang jiwa kita lebih positif. betul. Caranya bisa ikut pelatihan, ikut kursus, atau ketemu sama teman yang positif, lalu berlatih ya, dengan berbagai teknik yang ada. Terus menerus itu nanti akan berubah, Akan terjadi terbiasa ya Pak. biasa. Contohnya kamu tadi males apa namanya, minder Ya, minder nggak berani ngomong di depan ya. Nah, ketika kamu ikut kursus public speaking atau komunitas public speaking ya, kamu dipaksa untuk stand up comedy misalnya. Mau nggak mau ngomong setiap minggu ngomong di depan. Akhirnya terbiasa kan. Akhirnya kemampuannya meningkat. Jadi mental kamu juga berubah. Nah, ini yang keberapa tadi berarti? Keempat. Yang kelima, setelah kemampuannya meningkat atau berubah, maka identitas yang seperti apa Pak? Identitas harus kamu tentukan. Saya adalah diri saya yang seperti apa. Konsep diri ya, citra diri. Ini harus kamu tentukan. Saya adalah seorang, kalian coba Terapkan ya Pak. langkah selangkah demi selangkah atau tahapan demi tahap. Oh iya Pak Rizky, semasa SMA ini tuh seperti apa sih Pak? Boleh ceritain sedikit tuh Pak ke teman-teman Pak. Masa SMA ya, SMA pas zamannya Pak Rizky sama zamannya aku Pak, gimana sih Pak perbedaannya? Enak enggaknya dulu sama sekarang gimana? kalau enak enggaknya sebenarnya relatif ya. Kalau bagi saya ya, zaman saya SMA itu dulu asik ya, karena belum ada teknologi seperti sekarang. Jadi misalkan kita mau main ini, kita nggak janjian lewat WA, kita datang ke rumah teman, kita samperin, kita yakin namanya ya, ada nama bapaknya kita panggil. Jadi itu malah menimbulkan keakraban tersendiri gitu. Dan ada usaha, ada penghargaan di situ, karena kita harus datang ke rumahnya untuk nyamperin. Nanti gantian. Kalau sekarang kan kita bisa janjian lewat WA ya, atau Sherlock langsung ketemu di mana gitu. Zaman dulu nggak bisa tuh. Dari pintu ke pintu ya Pak. Betul. Terus kalau naksir cewek juga paling nggak bisa cari nomor WA-nya kan. Dulu nggak ada. Kita bisanya paling titip salam.
titip salam sama teman sekelasnya atau titip surat ya, kita nulis di selembar surat ya. Justru zaman itu asik ya kalau menurut saya. Kalau sekarang kita bisa cari IG-nya, kita bisa DM, kita bisa cari WA-nya dan seterusnya. Dulu surat-suratan gitu Pak. Ya dulu tuh seneng banget kalau katanya si cewek ya. Saya seneng banget kalau dapet salam atau surat dari cowok yang suka sama dia, cowok kerjanya. Dan si cowok juga seneng kalau suratnya dibalas. Iya pasti. Teman-teman kelasnya tiba-tiba nitip surat balik, balas. Itu asik itu. Zaman sekarang nggak ada sih. Iya nggak ada Mas. Lewat WA. Sekarang kayaknya pacaran online semua Pak. Online. Ketemuan di Instagram atau sosmed, nembak jadian di sosmed, pacaran di sosmed, putus pun di sosmed Pak. Aduh, ini pacaran zaman sekarang bentar ya Pak. Kamu cinta nulis status ya. Iya. Lagi berantem nulis status. Putus nulis status. Anak zaman sekarang kayaknya ini semua ya Pak. Dulu itu kalau saya mau main ke rumahnya cewek harus bener-bener main ke rumahnya ya. Nanti ketemu sama bapaknya. Nah, ditanyain macam-macam, ngobrolnya malah sama bapaknya ya. Kadang malah nggak jadi pergi, ngajakin pergi nggak boleh, malah ngobrol sama bapaknya malah. Berarti terlatih mental yang siap ya Pak. Iya, jadi anak-anak dulu malah lebih terlatih komunikasi ya dengan orang tua. Iya. Bener kan kayaknya kalau dilihat-lihat ya, aku ngerasain sendiri kalau ngobrol sama orang tuanya pacar kan rasanya Aku ya. ya kaku bikinnya gitu ya Pak. Padahal dulu sering berapa cewek Pak? Dulu berapa ya? Berapa ya Pak? Tidak terhitung kan? Bisa kan? Ya. Berarti cowoknya mana sih tidak bisa terhitung ya Pak? Ceweknya. Ya ceweknya. Kalau menurut saya banyak. Temennya apa? Iya. Pas di SMA, hari ini sempat hijrah ke masa kuliah. Ceritain Pak. Dulu ketika saya SMA 11 hijrah ya. Dulu saya itu kuliah di Semarang. Nah, saya ke Semarang aja itu naik motor sendirian tuh. Naik motor sendirian sama bapak saya cuma dibekalin peta kota Semarang. Jadi saya sempat nyasar itu ke kampus ini dulu ke UNES, saya dulu di UNES. Bener-bener di situ mental saya teruji ya. Naik motor sendirian, nggak ngerti kota Semarang, bawa peta, tapi ya nyampe, tetap nyampe. Nah itu nggak ada Google Maps. Sekarang kan bisa lihat Google ya. Dulu harus buka peta dulu, peta kota Semarang ya. Baru berhenti dulu, tanya-tanya, baru sampai kan. Itu salah satu ajaran bapak saya masih ingat. Jadi benar-benar dilepas sendirian, disuruh mandiri. Nah disitulah saya mulai hijrah ya. Jadi mental mulai dewasa, mulai pemberani, mulai mandiri ya. Mulai tidak bergantung sama orang tua dan seterusnya. Disitu mulai terbentuk mental yang positif ya, keberanian mandirian. Kalau sekarang kayaknya kuliah diantarin sama orang tuanya kayak Dari begini. info, Paris itu dulu bulan gimana gimana Pak? Ya dulu dikirimin sama orang tua. Tapi saya juga sempat kerja. Jadi di akhir semester itu malah saya kerja. Kita jaga warnet. Jaga warnet. Awal-awal ada Friendster, Facebook itu kan 2007 kalau nggak salah 2008 saya sempat jaga warnet. Jual nasi kucing juga pernah. Angkringan Pak. Ya. Di daerah mana Pak? Di kampus ya. Dekat kampus lah, daerah kampus. Terus ngajar di sekolah musik. Itulah saya jurusan musik ya. Di sekolah swasta dan di door to door ya. Di fakultas dulu sebelum jadi PNS sudah seperti itu. Jadi sudah terlatih mentalnya. Kalau anak sekarang kayaknya jarang. Tapi anak sekarang sudah bagus karena saya lihat jiwa entrepreneurnya lebih meningkat kayaknya anak sekarang. Bahkan anak SMA sekarang sudah banyak usaha ya.
jualan online. Iya, itu. Gara-gara ada media online ya. Yang benar sekali. Ya, sebenarnya cita-cita Parisnya bisa Pak jadi guru Pak. Gimana Pak? Cita-cita saya itu dulu unik ya. Jadi ada beberapa cita-cita dulu. Yang pertama saya ingin jadi pegawai bank karena papa saya pegawai bank. Dan sudah sempat keterima di bank juga, tapi nggak saya ambil ya. Karena saya terima PNS. Yang kedua, saya jadi dosen. Kalau jadi guru sih nggak ada cita-cita jadi guru. Bedanya kalau guru beda kan kalau guru kan ajar di sekolah SMA ke bawah ya, SD, SMP, SMA. Kalau dosen kan di perguruan tinggi itu menghadapi mahasiswa sama menghadapi siswa kan beda. Dan dosen itu dituntut ada penelitian, ada pengembangan diri juga banyak kan. Nah itu cita-cita saya dulu salah satu jadi dosen, tapi sekarang sudah sempat terpenuhi ya, karena saya juga sempat ngajar di kampus di Politeknik kan. Lalu ada lagi cita-cita saya jadi artis. Ya, Jadi saya dulu pengen ke Jakarta pengen jadi artis, jadi musisi. Tapi tercapai juga ya. Saya jadi musisi di Kota Tegal kan. Oh iya, pasti ya Pak. Sempat dari musisi di Kota Tegal sampai sekarang pun saya masih jadi musisi ya. Paris musisi. Artis idola Paris ini juga apa Pak? Yang Banyak. menjadikan Paris pengen jadi artis, pengen ngeband sana sini gitu. Dulu zaman SMA itu saya mengidolakan kalau di band barat itu ada Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers itu sudah terkenal, itu banyak oleh Californication, ada Stepping Stone. Mungkin angkatanmu kurang mengenal ya, kurang mengenal. Nah, kalau di Indonesia ya banyak ada Sheila Peppers, saya suka ada Padi, ada Dewa, itu kan inspiratif ya. Lagunya bagus, terus proses jadi artisnya juga bagus ya. Sheila Peppers kan dari band biasa, dari kampung, dari Jogja, tapi jadi artis. Ya kurang lebih seperti itulah. Artis, dosen, terima PNS itu gimana sih Pak? Kan tahulah sekarang terima PNS Susah, ya? ribuan ya, berapa kali susah banget Pak. Paling sih, kok gak punya cita-cita malah masuk. Nah itu, jadi saya dulu tuh masuk PNS itu gara-gara disuruh sama ibu saya dan kakak saya. Tapi itu ada informasi CPNS di buka lowongan ya, formasi namanya. Kemudian ada lowongan atau formasi guru musik, pendidikan musik itu jurusan saya. Nah, saya disuruh ikut. Ya udah saya karena saya nurut sama orang tua ini buahnya nurut sama orang tua. Kalau mau hijrah ini salah satunya adalah nurut sama orang tua. Jadi dimudahkan hijrahnya, dimudahkan rezekinya. Saya ikut aja nurut. Kalau saya nggak nurut mungkin saya nggak jadi PNS. Nggak terima juga mungkin. Saya nurut aja walaupun saya cuma tetap. Karena nurut orang tua sih ya, biasanya. Saya ikutkan itu tidak terlalu berharap. Ya, ya. Belajar juga sekedarnya aja, tidak belajar yang dengan intensitas tinggi ya. Ya, benar. Berat juga. Saya lebih suka relax main ya Ya. saat itu. Jadi ikut tes dapat terima udah gitu aja. Pikirannya orang malah saya ini Nyogok. maaf ya kayak padahal enggak. Saya ikut tes benar-benar murni. Soalnya B susah ya Pak. Soalnya susah. Soalnya ada bahasa Inggris, pengetahuan umum, ada psikotesnya juga ya. Itu susah. Seperti itu ya Pak. Buahnya nurut ke orang tua ya Pak. Bisa jadi seperti itu. Karena kita sukses itu faktornya banyak. Salah satunya adalah doa dari orang tua. Pastinya. Zaman dulu, sekarang kan zaman lagi ramai ini kan TikTok apa? Dulu itu main-main apa sih Pak?
bimbang. Dulu zaman SMA tuh zaman kuliah ya. SMA deh. Kalau zaman SMA itu apa ya? Dulu saya itu mainnya ya ngeband, terus nongkrong sama anak motor. Dulu itu umurnya dipenggal-penggal ya. Saya punya teman ya beberapa lah yang ikut juga. Tapi kalau dulu itu lebih sukanya ini PS. Oh, PS ya. PS dulu juga ada PS. Nah itu main di rumahnya teman PS. Kadang-kadang bolos juga namanya SMA ya. Iya. Bolos kita main PS. Itu hiburan sendiri. Karena belum ada HP kan, belum ada HP secanggih sekarang. HP itu masih yang Nokia yang lama itu, yang tebel banget, yang 315 tuh apa ya? Belum ada Android atau BlackBerry ya zaman itu. Nah, menurut Tarisi sendiri, TikTok itu positif apa negatif sih, Pak? TikTok ini tergantung pemanfaatannya. Ya, kalau pemanfaatannya positif jadi positif, kalau untuk negatif jadi negatif. Jadi kalau menurut saya TikTok ini media yang netral. Karena mungkin kebanyakan yang memanfaatkan untuk negatif, jadi citranya jadi negatif ya. Tapi ada juga saya melihat untuk positif ya. Ada untuk mengajar matematika malah. Saya pernah sempat itu. Terus ada lagi apa itu cuci tangan. Banyak itu. Jadi kita bisa bikin hal positif lalu media TikTok ya. Jadi jangan digunakan untuk negatif. Kalau TikTok itu dapat duit tuh, Pak. Iya. Itu ya, Pak. Jadi itu salah satu manfaat media dalam rangka hiburan. Oh iya. Kalau karena jadi positif, semua media memanfaatkan untuk positif. HP, apalagi internet dan seterusnya, aplikasi-aplikasi. Ada pesan-pesan buat teman-teman para pejuang corona COVID-19 ini yang lulusnya jalur online. Pesan-pesannya untuk hijrah baik di perkuliahan maupun di pesan-pesannya, Pak. Pesannya, walaupun lulusnya jalur corona ya, sebenarnya ini justru jangan disikapi menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan. Itu ini rezekinya kalian ya, kalian tidak menghadapi UN ya, tidak menghadapi UN langsung lulus ya, lulus kan, nilainya juga bagus. Nah, pesan-pesannya atau tipsnya yang pertama adalah kalian menentukan visi misi hidup kalian. Jadi dalam hijrah itu yang pertama adalah kalian punya visi misi hidup. Kalian ini mau jadi apa? Dan kuliah jurusan apa nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan dan seterusnya kalian mau jadi apa? Oh jadi Ariandi yang bagaimana? Ya misalkan kamu kuliah jurusan apa? Nah, mungkin rezeki saya jadi PNS juga karena itu ya. Ya bisa jadi karena ikhtiar, karena doa orang tua, karena usaha, dan karena niat tadi ya. Saya niat memang jadi orang yang berhasil. Satu lagi ya, kalau tadi apa tipsnya? Membuat visi misi, niat, lalu mulai berusaha, mulai mewujudkan dengan berbagai strategi, lalu ikhtiar, doa ya, terus ke orang tua. Yang terakhir, jangan berharap, atau bahasa ininya apa? Bahasa Inggrisnya letting go ya. Jadi dilepaskan. Ketika kamu sudah berdoa, sudah berusaha, maka dilepaskan. Atau di Islam itu adalah dipasrahkan. Oh iya, dipasrahkan sama Tuhan, sama Allah. Jadi itu ya, kamu jalani aja itu, kamu yang fokus ya, yang fokus tapi relax. Jangan berharap sangat kuat ya. Karena yang menentukan itu bukan kamu, bukan adalah Tuhan. Justru nanti orang yang tidak berharap sangat kuat tapi usahanya benar, doanya benar, hidupnya benar, malah berhasilnya gampang. Tapi yang berusaha mati-matian biasanya malah diuji sama Tuhan, dikasih kegagalan terus gitu. Dikasih ujian lagi karena dia terlalu keras berusaha.
wajahnya. Berusahanya sebenarnya keras boleh, tapi ini berharapnya jangan keras ya, karena berharap yang keras ini mempengaruhi doanya kamu, kayak akhirnya kayak semacam apa ya, mendikte Tuhan ya. Kalau sudah minta, sudah dilepaskan aja. Minta lagi, lepaskan lagi. Minta lagi, lepaskan lagi. Itu aja tipsnya ya.